Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa SGZ M Biomed. Saya adalah dosen pengajar di program studi S1 Ilmu Gizi di TKM Nida Cita Usada, dan saya mengampu ilmu gizi klinis untuk mata kuliah dietetik penyakit tidak menular. Saya akan menyampaikan materi tentang asuhan gizi perioperatif. Adik-adik, saya mulai terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat siang adik-adik sekalian. Akhirnya kita bertemu kembali pada mata kuliah dietetika penyakit tidak menular. Untuk hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester, kita akan belajar topik yang kedua tentang asuhan gizi pada pasien dengan kondisi perioperatif. Ya, baik, sebelum kuliah kita mulai, mungkin kita absen terlebih dahulu ya. Ada berapa mahasiswa ini yang sudah hadir di room? Dari 12 mahasiswa tampaknya masih hadir 11 orang ini ya. Adakah yang belum hadir? Satu orang, siapa ya? PJMK mahasiswa, bisa dicek siapa yang belum hadir? Rosita Bu. Ya, adakah izin atau bagaimana Mbak Rositanya? Tidak ada izin, belum ada izin ya? Atau sambil kita menunggu saja Mbak Rosita untuk bisa gabung bersama kita? Karena sekali lagi nilai kehadiran menjadi salah satu poin untuk penilaian perkuliahan ini ya adik-adik ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin seperti biasa kita mulai dengan membaca doa bersama terlebih dahulu, bisa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dodi. Setelah kita lakukan berdoa bersama, pembiasaan berdoa, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam bahasan materi topik 2, asuhan gizi pada pasien perioperatif. Ya, saya coba share screen-nya terlebih dahulu. Baik, apakah sudah bisa muncul di layar adik-adik sekalian untuk materinya? Selamat mengikuti materi ya. Kita akan belajar tentang tata laksana diet pada pasien dalam kondisi perioperatif. Nah, perioperatif ini apa ya? Adakah adik-adik yang sudah tahu arti kata dari perioperatif? Boleh Mbak Adel silakan menjawab. Merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman fungsi perawatan dan menyesuaikan dengan pengalaman pembedahan pasien. Ya, jadi perioperatif gitu. Ya, jadi tindakan bedah ya Mbak. Jadi kalau kita bahas tata laksana diet pada pasien perioperatif, artinya adalah tata laksana diet untuk mereka yang dalam kondisi pembedahan, bisa pra maupun pasca, itu maksudnya ya. Jadi kita tidak akan hanya bahas pasca saja, tetapi sejak pra bedah bahkan sampai pasca bedah, itu yang dinamakan perioperatif. Baik. Capaian pembelajaran untuk topik ini ya, kita mengacu mata kuliah dietetik ya. Capaian pembelajaran lulusan yang ada di mata kuliah ini ada aspek pengetahuan, kalian akan menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan ilmu gizi manusia, kemudian untuk aspek keterampilan khususnya mampu membuat keputusan dalam proses pemecahan masalah gizi perorangan, individu, kelompok untuk kasus-kasus melalui penilaian status gizi, karena kalau dietetik berarti nanti dengan kondisi tertentu ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, kalian mampu menyusun pelayanan gizi pada pasien dengan kondisi khusus, dengan atau tanpa komplikasi. Pada kasus topik ini untuk sub CPMK untuk topik yang kedua hari ini adalah menyusun pelayanan gizi pada pasien pada kondisi perioperatif dengan pendekatan NCP, gitu ya. Sedangkan untuk standar penilaian kita mengacu tetap ke RPS ya. Tidak hanya penilaian pada ujian, tapi nanti ada nilai tugas juga, nilai kehadiran, makanya tadi saya tanya yang nggak hadir ya, kemudian keaktifan, nanti ketika saya minta menjawab atau kalian bertanya, itu ada nilai keaktifan, sikap, dan juga nilai praktek ya, tugas praktikum, serta nilai ujian. Nanti akan saya ambil penilaian pada mata kuliah ini. Baik,
Outline apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama definisi preoperatif, yang tadi sudah coba dijawab oleh Mbak Adel ya. Kemudian masalah gizi preoperatif itu apa saja, kemudian NCP-nya, dan yang terakhir terkait dengan tata laksana dietnya, pra dan pasca. Baik, kita masuk ke definisi preoperatif. Asuhan gizi preoperatif artinya ya bisa pra bisa pasca ya. Tadi saya bilang nggak hanya kita bahas pascanya saja. Pra artinya sebelum terjadi pembedahan, sebelum terjadi tindakan operasi, ya. Kemudian pada tahap pembedahan serta tahap pasca pembedahan seperti itu ya. Pembedahan sendiri, operasi sendiri ada yang bersifat elektif dan ada yang bersifat cito. Kalau elektif ini terencana, sudah direncanakan kapan akan menjalani tindakan pembedahan, sedangkan kalau cito ini sifat tindakannya mendadak. Segera harus dibutuhkan pembedahan sehingga mungkin dari sisi penata laksanaan gizinya juga sedikit berbeda gitu ya. Oke. Lalu masalah gizi apa saja yang seringkali menyertai pasien dengan preoperatif, pasien dengan kondisi preoperatif? Nah, seringkali kalau preoperatif sebelum terutama pada pasien-pasien dengan pembedahan yang elektif, elektif tadi yang bagaimana? Rencana, Bu. Rencana. Jadi kalau elektif terencana, sudah direncanakan kapan, jam berapa akan menjalani tindakan pembedahan. Jadi sudah tahu, dokter, tenaga medis, tenaga ahli gizinya dan pasiennya sudah tahu pasien ini akan menjalani pembedahan, sehingga kadang seringkali harus ada dari sisi gizi harus dipuasakan dulu gitu ya. Nah, masalah gizi pasien preoperatif ini dia apa sih gitu ya? Apa sih masalahnya? Apakah karena dia harus puasa? Coba mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya nih. Apakah masalah gizi preoperatif itu karena dia harus dipuasakan? Berkaitan dengan itu atau gimana? Saya mencoba menjawab, Bu Ninda. Ya, silakan Mbak Ninda. Jadi untuk sebelum operasi kenapa harus dipuasakan itu karena untuk membersihkan salurannya karena nanti akan dilakukan tindakan operasi. Nah, nanti kalau misalnya lambungannya tidak bersih atau ini, maka kan setelah operasi itu pasien harus buang angin ya Bu ya. Lah itu nanti kalau misalnya itu tandakan berhasil apa tidaknya suatu operasi. Jadi sistem pencernaannya kembali lagi. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Ninda ya. Jadi memang kaitannya dengan persiapan dia tindakan pembedahan itu sendiri, benar sekali. Karena kalau tindakan pembedahan pasti dilakukan anestesi kan, bius ya, pasti akan dibius atau tindakan anestesi tadi. Mau itu biusnya total ataupun lokal kan seperti itu ya. Apapun itu pasti akan mempengaruhi syaraf dan otot yang ada di sekitar wilayah pembedahan ya. Ketika itu dilakukan anestesi baik lokal maupun total, tidak setelah pembedahan selesai itu tidak saat pembedahan itu tidak akan bekerja ya. Jadi dikhawatirkan nanti kalau pasien tidak dipuasakan pada pembedahan elektif, pasien makan dan itu akan mengganggu proses pembedahan gitu ya. Dan setelah operasi selesai, efek bius masih ada banyak makanan di dalam pencernaan, akan mengakibatkan itu reflux ya, naik ya, kemudian tidak tercerna dengan baik, dia akan naik menjadi seperti reflux ya ke atas, itu yang tidak diinginkan gitu. Jadi memang harus dipuasakan pada pembedahan elektif. Kemudian kalau pasca operatif, apa saja masalah gizinya? Kaitannya dengan tadi efek-efek tadi satu ya, pasca pembedahan ada efek pembiusan, efek anestesi belum habis, jadi kadangkala pasien masih belum bisa dikasih makanan karena pencernaan belum bisa bekerja sepenuhnya karena masih ada efek biusnya, sehingga kapan harus diberi makanan yang tepat. Di satu sisi, di lain sisi ya, satu sisi tadi karena efek pembedahan, yang di lain sisinya adalah pasien sudah butuh kalori yang dalam jumlah yang lebih banyak dibanding biasanya. Untuk apa? Untuk proses penyembuhan setelah operasi. Nah ya, pasien butuh tambahan kalori, tambahan zat gizi untuk proses penyembuhan pasca operasi, tapi di satu sisi kadangkala efek pembedahan itu masih ada, misalnya efek anestesi, sehingga tidak bisa kita berikan makanan dalam bentuk kalori yang tinggi, kalori yang padat ya, karena terbatas kemampuan sistem pencernaan tadi belum bisa bekerja maksimal pasca pembedahan gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan nanti ya. Oke.
Ya ini masalah gizi prabedah ya. Nah tadi sudah kita jelaskan ya, karena elektif biasanya kadangkala pasien harus dipuasakan sehingga untuk ini terjadi proses katabolik yang menghabiskan cadangan glikogen untuk persiapan sih, lebih ke persiapan tubuhnya untuk menghadapi operasi dan proses penyembuhan pasca operasi, maka kita harus kasih sebelumnya asupan yang memadai. Terus kemudian ketika dipuasa mendekati jam-jam tertentu harus dipuasakan untuk mempersiapkan pembedahan tadi, harus kosong ya. Itu. Kemudian saat pembedahan itu terjadi pembuatan luka ya, luka yang sengaja dibuat kan begitu ya. Dan setelahnya pasti butuh proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka ini ada perubahan metabolisme, reaksi endokrin yang kompleks, sehingga perlu penata laksanaan nutrisi yang adekuat. Nah, kemudian kalau pasca bedah, tergantung pembedahannya seperti apa, berat ringannya, keadaan prabedah dia ada penyakit penyerta atau tidak, kondisi status gizinya sebelum pembedahan itu juga akan mempengaruhi penata laksanaan diet pasca bedah gitu. Ya, karena ketika pasien itu sebelumnya status nutrisinya jelek, status gizinya jelek, kita juga harus perhatikan diet pasca bedahnya supaya pasien tidak bisa memenuhi proses penyembuhan, juga bisa naik status gizinya menjadi normal. Itu ya tugasnya ahli gizi. Selanjutnya di sisi lain pasca bedah butuh tambahan zat gizi ya untuk proses penyembuhan, tapi dia juga punya masalah ini ya pas efek bedah, efek anestesi misalnya apa? Kadang konstipasi, susah buang air besar karena tadi pencernaannya belum bisa bekerja normal, lambat sekali mungkin ya menunggu efek biusnya tadi, konstipasi, kadang mual ya, kalau sudah pasca pembedahan efek biusnya masih ada tuh suka mual, muntah, nggak mau makan gitu, penurunan nafsu makan itu. Di satu sisi dia butuh segera tambahan zat gizi untuk proses penyembuhannya. Oke, lalu bagaimana asuhan gizi itu bisa kita lakukan kepada pasien perioperatif ini? Kita bahas dari sisi NCP tentu saja ya, dari 4 langkah, assessment, diagnosa, intervensi, dan monef. Apa saja asesmen, data-data asesmen yang perlu kita kumpulkan, tentu saja ABCD, itu antropometri, kita harus tahu status gizi pasien, ini penting, apakah sebelum pembedahan pasien ini sudah malnutrisi, kelebihan gizi atau kekurangan gizi. Kemudian biochemical, data biokimia, data darah, lab darahnya, profil darahnya ya, leukosit, eritrosit untuk mengetahui bagaimana metabolisme dalam tubuhnya, apakah ada kelainan metabolisme, kelainan biochemical. Kemudian untuk data fisik klinis, kita juga perlu tahu suhu tubuh ya, tensi, tanda-tanda physical sign-nya ya, tanda-tanda vital sign-nya, sorry. Kemudian B, dietary ya, riwayat makan, bagaimana saat ini dan sebelumnya, karena harus kita penuhi sesuai dengan kebutuhan pasien. Serta ada atau tidak komorbid ya, penyakit penyerta, ini juga penting. Oke, kita ke tata laksana diet ya, kita bedah dulu nih, tergantung pada keadaan umum pasien sebelum ada pembedahan ya, status gizinya bagaimana sebelumnya, gula darah, tekanan darah, ritme jantungnya, denyut nadi, fungsi ginjal, suhu tubuh pasien seperti apa, jenis penyakit yang menyertainya ada atau tidak, kemudian sifat operasinya, ini penting kita bedah ya, apakah bedah elektif atau bedah cito. Nah, bedah cito ini mendadak sehingga seringkali kita tidak sempat melakukan persiapan dari sisi nutrisi, tidak diberikan diet tertentu, tidak ada diet khusus untuk bedah cito, tetapi untuk bedah elektif, bedah yang terencana, biasanya ahli gizi sudah bisa merencanakan beberapa hari sebelumnya pasien harus mengkonsumsi makanan tinggi kalori, tinggi protein, untuk apa? Untuk menyediakan asupan energi dan protein yang cukup untuk proses penyembuhan setelah operasi. Kemudian beberapa jam sebelum tindakan biasanya harus dipuasakan untuk menghindari efek samping dari pembedahan, efek samping dari anestesi tadi gitu ya. Oke. Diet prabedah juga tergantung tidak hanya dari sifat pembedahannya cito atau elektif, tapi juga dari jenis pembedahannya, bedah minor atau bedah mayor. Nah, kalau bedah minor biasanya tidak membutuhkan diet tertentu ya. Misalnya kalau diet bedah minor ini yang seperti apa, Bu? Diet bedah minor misalnya herniotomi ya, appendiktomi. Kalau herniotomi berarti bedah untuk hernia itu ya. Appendiktomi ini apendik ya, usus buntu itu ya. Itu bedah minor adik-adik ya.
Biasanya tidak perlu diet-diet khusus ya, dan bisa pasien diberikan puasa 4-5 jam sebelum pembedahan, seperti itu. Cukup seperti itu gitu. Artinya tidak ada diet tertentu ya. Oke. Sedangkan kalau bedahnya adalah bedah mayor ya, yang mana memang biasanya efek anestesinya adalah anestesi total ya. Biasanya di situ harus diberikan formula enteral rendah sisa selama 2-3 hari sebelumnya supaya supaya di saluran pencernaannya rendah sisa ya, tidak ada sisa yang terlalu banyak di saluran pencernaan karena akan dilakukan pembedahan mayor di wilayah tersebut biasanya gitu ya. Biasanya 12-18 jam sebelum pembedahan dan hanya boleh minum 8 jam terakhir sebelumnya ya. Jadi benar-benar kosong 8 jam sebelumnya gitu biasanya gitu. Oke. Jadi diet rendah sisa kalau bedahnya adalah bedah saluran cerna ya, biasanya beberapa hari sebelumnya, 2-3 hari sebelumnya seperti itu. Oke. Tujuan diet prabedah itu diberikan agar status gizi pasien dalam keadaan optimal saat pembedahan, sehingga dapat mengurangi terjadinya kekurangan cadangan energi serta mengurangi stres dan cadangan saat penyembuhan luka. Begitu. Prinsip dietnya tetap TETP ya, karena butuh protein, TETP dan rendah sisa sebenarnya tadi ya. Oke, syarat diet. Energi diberikan sebanyak 40-45 kilokalori atau ya cukup ada peningkatan ya di sini ya. Kemudian protein juga cukup tinggi ya, 1,5-2 gram per kilogram berat badan sebagai cadangan penyembuhan luka. Kemudian lemak cukup ya, 15-25%. Karbohidrat sisa dari energi total setelah dikurangi protein dan lemak. Vitamin dan mineral, misalnya vitamin B, vitamin C, dan vitamin K yang memang terkait dengan proses penyembuhan luka. Itu tadi untuk prabedah. Kemudian sekarang pasca bedah ya. Tergantung macam pembedahannya lagi-lagi ya dan jenis penyakit penyerta. Kalau misalnya pasien ternyata memiliki komorbid diabetes mellitus, tentu saja dietnya juga tidak hanya diet pasca bedah saja, tetapi ada diet diabetesnya ya, bagaimana jenis-jenis makanan yang boleh dan tidak boleh pada pasien dengan diabetes, itu juga harus diperhatikan gitu. Oke. Kemudian diet pasca bedah ini 4 tahapan, bukan 4 macam ya, 4 tahap. Yang pertama diet pasca bedah 1, diet pasca bedah 2, diet pasca bedah 3, dan diet pasca bedah 4. Dan ini saling berurutan ya. Diet pasca bedah adalah diet cair ya, adik-adik ya, diet makanan cair. Diberikan segera setelah pasiennya sadar. Dan efek anestesinya sudah mulai hilang dan sudah ada tanda-tanda bahwa pencernaannya sudah bisa mulai bekerja. Ditandai salah satunya adanya bising usus dan adanya flatus ya. Bising usus ini gerakan usus ya. Biasanya kalau mendengar ada gerakan usus atau sudah bisa kentut pasiennya flatus ya, itu berarti menandakan efek biusnya sudah mulai hilang, pencernaannya sudah mulai bekerja kembali, sudah boleh pasien diberikan DPB1, diet pasca bedah 1 berupa makanan cair. Tetapi karena memang bentuknya cair, tidak boleh lama-lama ya, hanya 6 jam sesudah operasi. Kalau pasien sudah kondisinya membaik harus pindah ke diet yang selanjutnya gitu, karena kan kalorinya rendah, dia dietnya cair gitu ya. Makanan cair jernih ini ya, makanan cairnya berupa cairan jernih, misalnya air putih, teh manis ya, jadi kalorinya sangat-sangat terbatas sekali ya, teh manis ya. Kemudian apalagi cair jernih yang adik-adik ingat, sari kacang hijau ya. Oke. Kemudian ada diet pasca bedah 2. Kalau diet pasca bedah 2 ini adik-adik diberikan pada pasien merupakan perpindahan ya dari diet pasca bedah 1 ya, berupa makanan cair kental, masih makanan cair tapi sudah konsistensinya sudah lebih kental, misalnya kaldu jernih, sirup ya, kemudian sup ya, sari buah boleh, ini kan sudah agak kental, susu ya sudah agak kental. Ini diet pasca bedah 2, masih berupa makanan cair tetapi konsistensinya dia lebih kental begitu. Dan diet pasca bedah 2 ini diberikan merupakan perpindahan dari diet pasca bedah 1 sebelum dapat diet pasca bedah 3 ya.
Oke. Kemudian lanjut lagi. Diet pasca bedah 3 ya diberikan kepada pasien sesudah mendapat diet pasca bedah 2. Berupa apa? Berupa lebih tingkatnya di atasnya lagi, makanan saring ya. Makanan saring boleh ditambah susu dan biskuit. Nah, kemudian yang terakhir ada diet pasca bedah 4. Nah, ini yang tingkatan tertinggi. Diet pasca bedah 4 diberikan setelah pasien menerima diet pasca bedah 1 atau pasien yang sudah menerima diet pasca bedah 3. Jadi maksudnya gini adik-adik, lihat pembedahannya. Ketika itu pembedahan mayor, saluran cerna, pasien harus diberi diet yang bertahap. Setelah efek bius sudah mulai hilang, sudah diet pasca bedah 1, kemudian bertahap lagi setelah 6-12 jam boleh diberi diet pasca bedah 2, kondisi membaik diberi diet pasca bedah 3, sampai kemudian pasien bisa menerima dinaikkan ke diet pasca bedah 4 itu. Tetapi kalau pembedahannya adalah pembedahan minor ya, yang mungkin tidak melibatkan saluran cerna juga, tidak ada kelainan saluran cerna, maka setelah efek bius mulai habis, pasien diberikan diet pasca bedah 1 berupa makanan cair jernih, setelah 6-12 jam kemudian tidak ada pasien makanan yang nggak balik, bisa menerima, langsung boleh loncat ke diet pasca bedah 4. Ya. Jadi seperti misalnya pasca seksio sesaria, orang yang melahirkan lewat pembedahan SC. Apakah ada gangguan pada saluran pencernaan? Tidak, dan itu tidak masalah. Setelah efek bius mulai hilang, dikasih DPB1, makanan cair jernih, 6 jam atau 12 jam setelahnya nggak ada masalah ya, langsung dikasih makanan lunak gitu ya. Langsung dikasih makanan lunak berupa apa? Nasi tim atau bubur halus seperti itu ya, dengan lauk-lauknya juga ya. Tapi memang harus makanan lunak, nggak boleh makanan biasa, karena kalau pembedahan nanti dikhawatirkan makanan biasa ini kan ada yang digoreng-goreng, meningkatkan inflamasi, takutnya gitu ya, masih ada proses penyembuhan. Jadi memang di diet yang tertinggi, diet pasca bedah 4 adalah berupa makanan lunak gitu ya. Oke, jadi sekali lagi adik-adik, tidak semua pembedahan itu harus bertahap diet pasca bedah 1, 2, 3, 4. Tapi kalau pembedahannya tidak ada masalah pada pencernaannya, apalagi itu bedah minor, ya diet pasca bedah 1, lanjut ke diet pasca bedah 4 langsung, itu boleh gitu ya. Oke, nah simak video berikut ya. Saya punya sedikit video, boleh disimak nih adik-adik ya. Ini saya ambil dari lupa university mana ya, menjelaskan tentang efek samping pembedahan ya, ada konstipasi, pasien biasanya mual kalau habis di pembedahan itu terus dia nggak mau makan, sehingga harus makanan seperti apa sih gitu ya. Di satu sisi dia butuh kalori yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya akan nutrisi. Muncul ya? Belum. Kan saya coba lagi untuk saya tampilkan di sini. Baik, apa bisa muncul? Sudah, Bu. Oke, saya ulang deh kalau gitu ya. Coba disimak.
Oke, tadi sudah coba melihat ya tentang video yang saya tampilkan. Di situ tadi ada dietitian ya. Beliaunya menyampaikan bahwa after surgery, setelah pembedahan, seringkali masalah gizi yang dialami pasien tadi ada nausea and vomiting, ya kan? Tadi disebut nausea and vomiting apa? Pasien efek pembedahan mual, muntah gitu ya, nggak mau makan, poor appetite tadi disebutnya ya, nafsu makannya sangat-sangat menurun gitu, poor appetite, fatigue ya, lemes, tapi di satu sisi dia fatigue, lemes sekali gitu, butuh energi, dan akhirnya tadi apa yang disarankan? Kalau ada nausea vomiting, pasca bedah, bolehlah smell frequent ya, diberi blend food, makanan-makanan dengan frekuensi yang kecil tapi sering, itu boleh ya. Kalau poor appetite, fatigue ya, boleh diberi makanan-makanan sumber protein, seperti meat tadi ya, fish, kemudian bean ya, kacang-kacangan, daging, ikan, untuk menyediakan energi tadi kan, provide energy and recovery dan penyembuhan. Misalnya dalam bentuk chicken soup tadi, karena kalau sup apa ya, seger kan ya. Kalau tadi yang dicontohkan kan salah satunya ketika dia poor appetite tapi dia butuh energi, bisa chicken soup tadi untuk menyediakan energi. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, masih diet pasca bedah. Tadi adik-adik sudah tahu ada pasca bedah 1, 2, 3, 4 ya. Tidak selalu diet pasca bedah 1 langsung loncat ke 4 tergantung kondisi si pasien. Sekarang kita bahas tujuan diet, prinsip dan syaratnya. Tujuannya agar status gizi pasien kembali ke normal untuk mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Ya, memberikan kebutuhan dasar, mengganti kehilangan protein, memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Prinsip dietnya adalah tinggi energi, tinggi protein. Ya. Baik, saya lanjutkan ya, bagaimana syarat diet, masih tentang syarat diet pada pasien dengan kondisi pasca bedah. Ya, kita tadi sampai pada tahapan-tahapan, tidak selalu diet pasca bedah 1 harus melalui bedah 2, 3, dan 4, tetapi sesuai kondisinya bisa dari diet pasca bedah 1 langsung ke diet pasca bedah 4, begitu ya. Ternyata sudah habis adik-adik ya. Untuk selanjutnya yang terakhir adik-adik, ini seperti biasa saya ada penilaian tugas dan praktikum ya untuk materi ini. Tugas studi kasus dan praktikum berdasarkan studi kasus yang saya berikan. Dibuat makalah, format laporan seperti yang tertulis pada RPS, tidak dipresentasikan tetapi nanti akan dipraktikkan sesudah adik-adik mengerjakan kasusnya ya. Pembagian kelompok dan studi kasusnya sama dengan pertemuan yang sebelumnya ya. Nanti studi kasusnya saya unggah di Classroom, adik-adik bisa unduh di situ dan silakan mengerjakan. Dan mohon dikonsulkan terlebih dahulu sebelum dikumpulkan, karena setelah benar dikumpulin baru adik-adik bisa mempraktekkan menunya. Nanti saya yang pilih ya, tidak semuanya, tidak satu hari itu, tidak menu sehari harus kalian praktekkan semua. Oke, ada pertanyaan adik-adik terakhir sebelum saya tutup? Baik Bu, Bu kalau misalnya terjadi proses permasalahan di perencanaan,nya bagaimana ya Bu? Oh ya baik, kalau misalnya ada masalah di pencernaan, berarti dietnya ya tadi harus progresif, nggak bisa pasca bedah 1 langsung tiba-tiba kita kasih makanan padat gitu. Jadi diet pasca bedah 1, kalau dia sudah bisa menerima, nggak ada balik ya, baik ya nafsu makannya, kita kasih diet pasca bedah 2, makanan cair kental, kita monitor lagi, kita evaluasi lagi. Ketika sudah bisa menerima, jangan lama-lama juga ya, karena kalau makanan cair itu kan kalorinya rendah banget gitu. Sementara dia butuh kalori yang cukup kan gitu. Jadi setelah dia bisa nerima diet pasca bedah 2 ya segera dipindah ke diet pasca bedah 3, makanan saring. Seperti itu, progresif ya. Kalau ada hubungannya pembedahannya dengan saluran pencernaan gitu. Nggak bisa langsung. Begitu ya Mbak. Baik Bu, terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, karena waktunya sudah habis ya, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas studi kasus dan juga bisa melanjutkan praktikum untuk pertemuan yang selanjutnya ya. Semoga lancar, silakan dipelajari dan selamat belajar, selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.